dari Binjai. Oke, Sani dari mana? Madura. Tapi Kalau saya pribadi dari Madura. lagi Ada kuliah lagi di nih, Surabaya atau kerja? baru lulus, Mas Eko. Hmm, oke oke. Ini juga Jogja. ada, Kak, iya, ada Kak Imam Septiono dari Kalimantan Selatan Banjarmasin. Wih, Kak Imam. Saya kemarin juga dari sempat di Kalimantan Timur sih, tepatnya di Balikpapan sih, Kak Imam. Seperti Wah, itu. seru Ini juga ya. ada dari Jogja, ada juga dari Sulawesi. Oh, berarti ini juga Ada yang dari Semarang nggak, mencampur guys? seluruh. Aku dari Semarang loh. BTW, Sani aku boleh minta akses buat share screen mungkin? Biar Oh bisa iya, aku siap. share. Oke, guys, thank you ya udah join hari ini kita. Sebenarnya aku pengennya dua arah ya. Kita sama-sama belajar gitu. Sharing-sharing tentang copywriting. Kalau boleh tahu di sini pada masih kuliah kah atau udah ada yang kerja atau ada yang punya bisnis jadi mau belajar copywriting? Ada yang masih mahasiswa nggak? Coba yang masih mahasiswa boleh ketik satu deh, ketik satu. Biar nggak capek ketiknya panjangan. Jadi yang mahasiswa boleh ketik satu. Yang udah punya bisnis sendiri atau udah kerja ketik dua ya. Oke, ini aku udah bisa share screen. Oh ya, teman-teman, ini ada yang bilang belum nggak ada suara ya. Apakah betul, Kak ya? Apakah suara saya lancar? Terdengar kok mungkin dari Kak Mega itu yang pojok kiri audionya dikonekin dulu. Hmm, Oh, Soalnya ada di yang sini udah kerja suara juga ya. Kak Ika juga lancar. Oke deh, Oh iya mantap. betul. Yang lain juga mengatakan sangat jelas dan lancar. Aman ya berarti ya. Nah, Siap. ini buat teman-teman kan ada yang mahasiswa, ada juga yang kerja. Semoga apa yang aku sharingin hari ini, sebetulnya aku mau sharing tuh yang aku pelajarin yo guys. Jadi selama ini Ega belajar apa sih untuk copywriting? Selama ini Ega copywritingnya dipakai buat apa aja? Nah itu yang bakal aku sharingin. Kemudian nanti mungkin kalau ada yang mau mulai berkarir atau mulai terjun di dunia copywriting, menurut aku semua bisa gitu dari jurusan apapun. Kalau boleh sharing-sharing dikit, aku mah jurusannya ilmu pemerintahan guys. Jauh banget kan dari perkopian duniawi gitu. Tapi bisa jadi teman-teman mau dari jurusan apapun nanti bisa, terutama buat yang ini ya, teman-teman yang udah punya bisnis atau yang udah kerja, mungkin bisa dipakai juga nih di bisnis teman-teman. Oke, udah kelihatan ya? Sebelumnya mungkin saya buka dulu Kak Ika biar anak-anak habis ini fokus Oke, untuk mendengar penjelasan. boleh boleh boleh. Uh, Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita kan sudah sampai pada narapati webinar yang kelima, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah belajar copywriting dari nol untuk jadi copywriter yang handal, kan seperti itu. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya copywriting ini kalau dari saya pribadi ini kan sebuah cara kan dalam menulis, di mana itu banyak hal yang perlu kita perhatikan sehingga tulisan kita ini menjadi bersifat membujuk gitu sehingga bisa dibeli dan dilakukan posisi atas produk yang akan dipasarkan seperti itu. Nah, di mana pada kesempatan kali ini menurut saya ini sangat bagus lah pembahasannya, dan saya rasa pemateri juga sangat apa ya mumpuni untuk membahas pembahasan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini pembicara atau pemateri yang akan menyampaikan ini Kak Alfonsus Ega Warsanto, di mana beliau merupakan lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang dengan ya, seperti yang disampaikan tadi lulusan dari sarjana ilmu pemerintahan seperti itu teman-teman. Dari pengalaman yang sudah ditempuh ini sangat banyak lah, salah satunya mendirikan lulus sidang teman-teman seperti itu. Nah di sini salah satu pengalaman yang dimiliki oleh Kak Gautu sendiri. Nah untuk mempersingkat waktu,
biar tidak terlalu lama dan tidak karena sudah mulai malam ini, saya pasrahkan langsung ke Kak Ega untuk menyampaikan apa yang menjadi materi pada malam hari ini. Pada Kak Ega saya persilahkan. Ya, thank you, Zeni. Aku langsung share screen aja ya. Oke, selamat datang yang baru join, guys. Kita hari ini akan kenalan sama copywriting ya. Jadi, yang aku ceritain lagi-lagi adalah apa yang aku pelajari selama ini. Gimana rutenya Ega belajar, kemudian basic in generalnya gimana sih? Karena kalau kita ngomongin copywriting itu percampuran antara teknik dan juga kreativitas. Kadang aku bisa nyebutnya ini sebagai seni gitu ya, seni copywriting. Apa sih yang mau diomongin pada malam hari ini? Ada 4 hal nih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama, copywriting apaan sih copywriting itu gitu ya? Kita kenalan dulu. Kemudian pondasi copywriting, kemudian jenis-jenis headline. Nah, ini yang biasanya krusial di sini ya. Karena headline itu sebagai senjata pertama kita supaya orang tuh mau ngebaca copy kita lebih lanjut. Kemudian formula copywriting. Nah, ini yang sering banyak orang cari nih. Formulanya gimana ya bikin copywriting yang bagus? Nah, permasalahannya kamu tuh siapa gak? Kok berani-beraninya sharing di sini gitu kan? eh Tadi udah dikenalin sama Sani juga ya. Tapi izinkan aku mengenalkan diri sedikit. Oke, saya Alfonso Ega, teman-teman. Boleh dipanggil Ega atau Alfon. Ini LinkedIn aku, TikTok aku boleh di-follow ya, TikToknya ya. Menuju 10.000 followers nih. Kemudian ini beberapa pengalaman aku, banyak di konten. Meskipun aku dari ilmu pemerintahan, tapi 2019 tuh aku udah mulai ngurusin konten nih di Info Tebalang. Mungkin di sini ada yang dari Semarang, jadi tahu daerah Tebalang gitu ya. Kemudian pernah di kantor staf presiden juga, eh communication specialist, ngurusi konten juga. Ini beda banget karena setiap diksinya kalau di lembaga pemerintahan, lembaga negara kan diperhatiin banget ya. Kemudian di startup ada Latih Hadiah, ada Dukung Calonmu dan Pertamina Foundation. Sampai akhirnya aku bangun Lulus Sidang. Jadi buat yang belum tahu, Lulus Sidang itu adalah media berbasis komunitas yang kita fokus tuh ngangkat isu-isu seputar fresh graduate teman-teman. Jadi di sini yang mungkin masih kuliah atau yang baru lulus boleh tuh di follow juga Lulus Sidang karena sering banget kita akan ngadain community training, webinar, terus kita sering sharing-sharing konten dan juga ada kegiatan-kegiatan yang pokoknya tujuannya adalah ngembangin mahasiswa dan juga fresh graduate gitu. Kemarin barusan aku open recruitment buat semua orang, buat siapapun, dan yang membedakan adalah open recruitment ini tanpa syarat pengalaman. Jadi biasanya kalau teman-teman mahasiswa di sini nyari magang harus ada syarat pengalamannya. Nah, di Lulus Sidang kita ada program yang skill lab di mana kalian bisa daftar, bisa diseleksi tanpa harus ngumpulin CV gitu. Jadi follow aja supaya kita bisa kontekan lebih lanjut. Udah ya, ini foto-foto aku nih waktu masih kecil. Sekarang udah tua. Oke, kita next aja langsung. Copywriting itu apa sih? Sebetulnya ini kalau mau di search di Google juga bisa ya. Maksudnya copywriting adalah bla 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 gitu. Kadang pakai bahasa Inggris dan penjelasannya agak ribet. Tapi di sini aku pengen ngajak teman-teman kenal copywriting lebih mudah. Kadang copywriting itu dibenturin, bukan dibenturin sih. Dibanding-bandingin, disamain sama content writing. Nah, kalau kita ngelihat dua hal ini, kira-kira bedanya apa teman-teman? Ada yang punya pendapat mungkin? Boleh tulis di kolom komentar, aku tungguin deh. Apa sih bedanya copywriting dan content writing? Ada yang tahu, ada yang tahu? Aku tungguin, aku tungguin. Copywriting adalah, content writing adalah, kalau mau searching dulu juga boleh. Ini pada nulis kan ya? Ayo, tulis dong guys. Kalau mau on mic juga boleh dong. Ini cuma 20 orang kok, jadi kita sesinya intimate aja. Kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Beda di fungsi. Bisa jadi apa tuh? Content writing buat artikel, copywriting memasarkan. Oke. Kalau copywriting itu tulisannya bersifat mengajak. Oke. Keren. Ada lagi teman-teman yang berpendapat? Ini nggak ada yang salah nih yang ditulis di sini. Dari bedanya di fungsi, betul. Content writing buat artikel. Oke.
Aku langsung jawab aja ya. Jadi yang paling membedakan dari copywriting dan content writing adalah goals-nya. Betul sih, fungsinya juga. Ini Belida keren. Content writing fungsinya informasi, copywriting untuk mempengaruhi pembaca. Oke, Kirdi Putra juga keren nih. Copywriting menjual, content writing sharing. Oke, kembali lagi ya. Jadi yang paling membedakan adalah goals-nya. Ketika kita ngomongin content writing, goals-nya adalah berhenti pada added value. Bagaimana kita memberikan nilai tambah ke para pembaca. Added value itu bentuknya apa? Bisa hiburan, bisa juga informasi, knowledge, tips, skill. Nah, itu added value. Sementara itu kalau copywriting, kayak tadi yang disebutin Belida, fungsinya adalah mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kelihatannya jahat banget ya, mempengaruhi untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi memang fungsinya di situ tuh. Yang menjadi ciri khas adalah call to action. Jadi di copywriting, di sini dia punya call to action yang menjadi ciri khas. Nah, zaman sekarang content writing dan copywriting tuh udah melebur teman-teman. Kalau teman-teman lihat di konten-konten sosial media terutama ya, di depan tuh kita ngasih info, ngasih tips, tapi di belakangnya ada call to action-nya. Sesimpel call to action tuh nggak harus selalu tentang beli ya, nggak harus selalu tentang beli, nggak harus selalu tentang subscribe, tapi sesimpel jangan lupa follow, jangan lupa like, itu udah ada call to action-nya, mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Begitu. Nah ini, jadi content writing, awalnya content writing, terus di dalamnya ada copywriting. Lebih ke soft selling ya. Kalau di konten sosial media banyak yang soft selling bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari pengertian copywriting di Google sangat panjang dan membingungkan, ingat aja di sini. Bedanya adalah di goals. Copywriting goalsnya untuk mempengaruhi orang melakukan apa yang kita ingin dia untuk lakukan gitu. Dan ciri khasnya adalah ada call to action. Ini struktur dari copywriting guys. Struktur copywriting itu ada headline, body, dan juga call to action. Nah ini lagi-lagi ini ciri khasnya gitu ya. Ada call to actionnya. Headline di sini tugasnya adalah untuk cari awareness. Nanti kita akan belajar gimana bikin headline yang punya awareness. Kemudian body di sini sebenarnya kayak poin utama yang kamu tawarkan tuh apa sih? Sebenarnya bisa kita tulis di body. Kemudian call to action adalah persuasif. Ajakannya apa? Kalau content writing kadang cuma berhenti di body nih, nggak ada di call to action. Bahkan headline-nya pun eh, content writing itu terkadang udah ada pakemnya yang piramida terbalik itu dalam konteks artikel. Jadi lagi-lagi ciri khasnya di sini adalah call to action yang bersifat persuasif. Seperti itu. Oke, itu tadi kenalan dulu copywriting secara singkat. Kita habis itu akan ke pondasinya. Jadi kadang orang ketika mau nulis copywriting, bukan orang sih sebenarnya, aku ketika nulis copywriting dulu di awal-awal ya langsung mikir, aduh ini tulisan yang bagus apa ya, gimmicknya yang bagus pakai apa ya. Ternyata sebelum kita mulai nulis copywriting, sebelum kita mulai nulis copy ya, ada beberapa pondasi yang harus kita punyai. Pondasi ini harus sudah selesai dulu sebelum kita mulai nulis headline, sebelum kita mulai ngerancang kata-kata. Pondasi ini harus ada dulu. Ada 3 pondasi guys. Pertama produk, kedua audiens atau target market, ketiga media. Ini aku bahas satu-satu kali ya. Sorry. Oke, produk. Nah, dari produk itu bisa dipecah jadi 2 nih. Kita harus ngebedah produknya. Produk apapun itu harus dibedah. Fitur dan benefit. Fitur itu segala sesuatu yang nempel di produknya, segala sesuatu yang ada di dalam produknya, fasilitasnya, keunggulannya, itu di fitur. Kemudian benefit adalah keuntungan yang bisa didapatkan dari fitur. Kita ambil contoh ya, kipas angin kelinci. Sorry, share screenku hilang karena hostnya diambil. Boleh minta akses lagi guys, di open access buat share screen. Oh udah, oke. Boleh. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Kipas angin kelinci. Udah muncul ya guys. Siap.
Kipas angin kelinci. Jadi kipas angin kelinci ini fiturnya apa, benefitnya apa? Fiturnya kipas angin kelinci ini, apa yang nempel di dia? Ukurannya kecil, ringan, baterainya tahan lama. Itu fitur. Benefitnya apa? Bisa dibawa kemana-mana, bisa masuk tas dengan mudah, bisa jadi penolong di saat gerah, dan portable. Itu benefit yang didapatkan dari fitur-fitur yang menempel pada kipas angin ini. Ini misalnya ada fiturnya baterainya chargeable, ada baterainya kan. Benefitnya karena baterainya bisa di charge, itu bisa dibawa kemana aja dan tahan lama. Gitu. Oke? Bisa membedakan antara fitur dan benefit. Kalau udah cukup jelas boleh ketik satu. Kalau belum jelas boleh ketik nol. Nanti aku ulangi lagi. Ayo, yang udah jelas boleh ketik satu, yang belum jelas boleh ketik nol. Kalau udah satu semua kita lanjut. Mantulita, satu, 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 satu. Oke. Kita next. Ini udah ya, produk itu pasti akan dibedah. Apapun itu, mau gelas, nih gelas, mau apa ya, mic, headset, itu bisa kita bedah fitur sama benefitnya. Harus dipisahin dulu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kenalin target audience. Jadi kita tuh harus paham ketika kita bikin copywriting, eh, tulisan kita tuh bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk target market kita. Apalagi kalau kita mau jualan ya. Aku jualan kopi, aku nulis copywriting ya buat eh, target marketku. Sehingga supaya tulisan kita itu nyampe dan diterima, harus relate nih. Gimana caranya relate? Kita harus tahu problem apa sih yang dihadapin sama target audiens kita. Kita harus tahu siapa yang kita ajak ngobrol gitu. Aku sering banget nyontohin di setiap webinar ya, karena ini contoh yang paling mudah, yang paling gampang kita temui. Kalau kita ngomongin skincare, kita mau bikin copywriting buat skincare gitu ya. Kita bikin copywriting buat anak SMA yang baru pubertas dan juga untuk wanita karir usia 35 tahun itu pasti secara headline beda, secara cara komunikasi atau gaya bahasa beda, plus secara problem juga beda. Anak SMA mungkin kaitannya dia dengan pubertas, dengan jerawat dan lain-lain sehingga dia butuh skincare. Sementara problem wanita karir usia 35 tahun adalah bagaimana merawat kulitnya dia di tengah aktivitasnya yang tinggi, harus ketemu polusi, harus ketemu keringat setiap hari gitu ya, harus kena paparan sinar UV. Jadi kebutuhannya itu udah beda banget dari anak SMA sama eh, wanita karir usia 35. Aku paham mungkin teman-teman di sini kalau punya produk gitu ya, pengen produknya dipakai sama semua orang. Aku paham banget. Tapi teman-teman ketika di sosial media, terutama ketika baru penetrasi, kalau aku pribadi prefer kita punya satu target market yang spesifik. Kenapa? Sehingga kita bisa bikin kontennya, kita bisa bikin kopinya, itu lebih terarah dan lebih efektif. Kita punya satu peluru ditembakin ke semua arah, kemungkinan untuk mendapatkan hasil itu akan lebih kecil daripada kita punya satu target yang jelas nih. Jadi spesifik target marketnya siapa, kita perlu kenal dia tuh gaya bahasanya gimana sih, dia tuh problem yang dihadapin apa aja sih, kemudian kira-kira dia butuhnya apa sih. Kalau misalnya aku jual segini kemahalan nggak ya dengan penghasilannya dia. Bahkan kita perlu menggali itu sedalam penghasilan, sedalam demografinya, sedalam eh, asal usul kotanya, dia asalnya dari mana kayak gitu. Oke, itu target audience. Kalau teman-teman butuh suatu tools untuk membongkar target audience, ada tools namanya user persona. Itu boleh banget nanti searching di Google udah banyak tuh template user persona. Itu udah ngebantu banget untuk ngebongkar target market kita. Nah, ini media. Oke, ini tenang ya. Ini Nur Hadi Aldo, nggak ada kaitannya dengan siapapun. Media itu terkait di mana kita nulis copywritingnya. Nulis di baliho sama nulis di Instagram tentu beda banget. Karena apa? Baliho itu cuma sekali lewat, guys. Terutama di tempat-tempat yang trafficnya cepet gitu. Sehingga di baliho itu kecenderungannya kita nulis copywriting itu yang to the point. Sementara di Instagram dan TikTok kita harus tahu karakter dari pengguna TikTok dan Instagram. Di sosial media kecenderungannya adalah mereka ingin mencari
hiburan kayak gitu. Mereka ingin refreshing. Jadi ketika kita jejelin mereka dengan langsung apa ya namanya, langsung iklan-iklan, kemungkinan mereka nggak respect, kemungkinan mereka nggak tertarik. Kalau dari kreatif headnya Gojek, Mas Bahari bilang, orang tuh sebenarnya nggak benci sama iklan, orang tuh bencinya iklan yang jelek gitu ya. Nah, gimana caranya kita bikin kopi yang menarik, bukan kopi yang jelek adalah paham di mana tempat kita menuliskannya. Kalau di sosial media ya udah kita masuk ke karakter dari pengguna sosial media dulu. Ingat kita nulis buat target market kita. Kalau mereka butuh hiburan ya kita kasih hiburan, baru nanti disisipin di belakang. Kayak tadi, jadi di depan content writing dulu, kasih hiburan, di belakangnya baru copywriting, soft selling lah. Kemudian di WA sama di email beda lagi guys, di WA sama di email. WA sama email tuh sifatnya lebih personal. Jadi kalau teman-teman sering dapat broadcast, newsletter, kemudian email marketing, seringkali kita disapa pakai nama kita gitu. Karena apa? Karena memang ini sifatnya personal, yang baca adalah satu persatu orang gitu. Penting banget ada rasa personal di situ. Penting banget kamu ketika nulis kopi itu kayak ngobrol sama orang yang kamu kirimin WhatsApp-nya marketing atau kamu kirimin email marketingnya. Inilah bang, ini marketplace ya. Marketplace apapun itu beda lagi copywritingnya. Kalau tadi aku bilang di Instagram dan TikTok orang tuh kecenderungannya cari hiburan, pengen refreshing, ya pengen scroll-scroll aja lihat yang lucu-lucu. Tapi kalau di marketplace, orang ketika masuk marketplace kecenderungannya dia memang untuk belanja gitu. Jadi, kamu nulis kopinya untuk deskripsi produk ataupun untuk gambar ataupun untuk caption, langsung to the point aja. Tonjolin produkmu itu fiturnya apa, benefitnya apa. Karena memang mereka udah sampai di funnel di mana mereka mau beli gitu. Diyakinin aja bahwa ini fiturnya bisa menguntungkan kamu, benefitnya apa. Kemudian kalau ada offering atau ada diskon-diskon langsung tempelin semua. Itu ya bedanya, masing-masing media punya karakter sendiri. Kita harus tahu kita nulis di mana. Kayak misalnya aku sering banget bikin copywriting di TikTok. Em, Ketika kita ngomongin sosial media, attention span-nya tuh sangat pendek gitu. 3 detik, bahkan ada yang ngomong 5 detik itu sekarang udah nggak krusial. Krusialnya 3 detik banget, 3 detik pertama gitu. Sehingga kita harus punya attention hook baru setiap 3 detik kayak gitu. Nah, itu karakter ketika kita mau bikin copy atau bikin konten marketing di sosial media. Lagi-lagi, setiap tempat punya karakternya sendiri-sendiri. Apalagi ya selain ini, landing page misalnya. Landing page tuh kecenderungannya kita bisa nulis banyak hal tentang produk kita. Kita bisa kasih produk knowledge-nya lebih lengkap di landing page. Dan lebih banyak tombol call to action-nya ya kalau di landing page. Gitu. Oke, ini pondasinya kayaknya udah ya. Nah, ini teman-teman yang tadi aku bilang ya. Kalau kita kembali ke sini, tahu problem yang dihadapi target audience, kemudian dalam konteks sosial media, tadi TikTok ya, kita harus bikin konten as solution, konten sebagai solusinya. Bagaimana ketika orang nonton konten kita, dia punya manfaat, dia dapat manfaat, problem yang dia rasakan itu terselesaikan. Beri benefit dulu aja, info, tips, news, knowledge, ya tipe ya ini. Kemudian testimoni, beri dulu manfaat, kasih dulu yang manis-manis. Bangun engagement supaya orang follow, jangan buru-buru jualan. Ini sebenarnya ada videonya, bentar ya, aku coba cariin videonya. Biar ada contoh realnya nih. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, atau kalau misalnya aku terlalu cepat, langsung komen di bawah aja. Wait guys, aku cariin contohnya ya. Intinya kalau di sosial media, tadi aku ngomongin TikTok ya. Di sosial media kita perlu uh, punya daya tawar sehingga orang tuh mau engage dulu mau nonton dulu lah, minimal nonton dulu konten-konten kita gitu. Oke, ini harusnya bisa. Bentar aku ulang share screen ya. Tadi belum aku centang ininya soalnya soundnya. Wait guys, supaya ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya kan bingung ya. Ini salah satu contoh konten yang aku bikin bagaimana aku kasih hiburan dulu. Kalau teman-teman main TikTok, ada yang main TikTok nggak di sini guys?
Kalau teman-teman main TikTok mungkin ngikutin drama Code Blue ya. Bagaimana reviewer makanan yang cukup kritis gitu. Ada yang tahu Code Blue? Ada yang tahu? Nah, aku coba riding the wave gitu. Aku kasih hiburan dulu di awal. Aku sok-sokan jadi Code Blue. Tapi nge-reviewnya bukan review makanan, tapi nge-review CV. Yang ini CV fresh graduate. CV pertama aku. Langsung kita review. Ini desainnya ara-ara. Simple, elegan. Nama komplit, jelas. Yang nggak jelas tuh posisinya. Mau jadi apa cuma ditulis fresh graduate. Informasi kontak oke lah. Dimasukin LinkedIn. Kita lihat bagian tentang saya. Aduh, tipe. Oke, kita stop dulu di situ. Pertama, untuk narik perhatian, aku kasih hiburan yaitu yang lagi tren tentang Code Blue. Kedua, aku ngasih tips dan info. Apa tips dan infonya? Lihat nanti aku akan komentarin beberapa bagian. Oh, ada yang tipu. Oh, ini bagus nih, bisa dimasukin. Boleh dicantumin. Wah, yang ini jelek. Kenapa kok jelek? Karena nggak dijelasin bla 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 bla. Nah, di situ aku coba sisipin informasi, knowledge, dan juga tips-tips. Kita lanjut ya. Nggak pakai spasi. Ini aku aja males bacanya. Gimana recruiter? Nggak boleh lah kayak gini. Nggak bisa lah. Ini satu, nggak Bagian bisa pendidikan tipu. bagus Jangan ini. sampai ada tipu. Nama universitas ditulis. Ini Ada juga informasi kedua yang aku jurusannya berikan. dimasukin. Bagaimana cara nulis nama IPK bolehlah universitas. dicantumin. Nggak apa-apa kita flexing dikit. Bagian kemampuan ara-ara. Ini informasi ketiga yang dimasukin. Ditulis Jadi to the memang point. full of Nggak information dulu pakai gitu guys. bintang-bintang yang nggak jelas. Nggak pakai rate-rate yang nggak jelas. Tapi bagian pengalaman, aduh, kayak mana? Nah, ini Cuman informasi ditulis keempat judulnya nih doang, yang aku tempatnya masukin. doang, Cuma ditulis posisinya judulnya doang. doang, Nggak tempatnya doang. dideskripsiin ngapain di sana. Diceritain Nggak kesalahannya. proof lah ini, langsung dibuang tempat sampah aja. Ada yang minta spill bill, ini nggak ada billnya. Ini yang CV terakhir ku call to sendiri. action. Kalau mau review beneran, langsung ke link di bio aku. HR-nya baik. Yes, itu. Jadi yang terakhir ada call to action-nya. Kalau mau review beneran langsung ke link di bio aku. HR-nya baik. Karena memang di sini kontaknya lulus sidang punya layanan untuk konsultasi bikin CV. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika kita bikin copy dalam sosial media utamanya, konten itu menjadi solusi. Kita kasih info, kasih tips, kasih yang manis-manis, kemudian sisipin dikit aja di belakang. Call to action-nya apa? Kita minta mereka untuk apa? Gitu. At least orang aware gitu kalau kita punya layanan kalau mau konsultasi CV bisa ke linknya si medianya Fresh Graduate ini. Gitu ya. Pokoknya bangun engagement dulu, kemudian orang follow. Jangan buru-buru jualan dalam tanda kutip, terutama ketika teman-teman baru penetrasi pasar, kita perlu bangun komunitas dulu supaya trustability-nya tuh ada. Gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman tidak menjadikan sosial media sebagai channel penjualan ya. Kalau memang sosial media hanya sebagai kehadiran aja, ya nggak apa-apa langsung posting sebagai katalog itu nggak masalah. Tapi kalau memang menjadi salah satu channel penjualan, kalau dari aku pribadi prefer kita build up community dulu. Oke, kita sampai ke bagian 3. Wah, cukup cepat ya. Kalau kecepatan bilang ya guys. Oke. Nah, ini terlepas dari berbagai macam formula ya. Ketika kamu nulis headline, paling nggak perhatikan beberapa hal ini gitu. Kamu bisa highlight problem atau goals-nya. Yang kedua, kamu bisa highlight selective target market. Problem atau goals-nya gimana gak? Nih misalnya, aku meng-highlight problemnya. Udah capek kerjaan masih kuat hadapi kemacetan. Orang-orang yang pulang kerja terus ngadepin kemacetan akan relate nih sama kalimat ini. Oh iya ya, aku capek banget. Udah kerja capek banget nih. Terutama kalau dipasang di perkantoran. Jadi kita kembali lagi harus tahu medianya apa, di mana kita masang. Kemudian di bawahnya baru kita jelasin. Sini ikutan jalan bebas hambatan. Baru nanti kita kasih fitur benefit, baru call to action, yuk pulang bareng armada kita. Sebenarnya kita mau jualan armada nih, tapi nggak semata-mata naiklah armada bus ini bla 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 bla. Kita langsung nyentuh problemnya dulu dari target marketnya yaitu orang kantoran yang mau pulang tapi kena macet jadi dia makin capek. Kalau selective target market kayak tadi yang ini yang CV fresh graduate tadi ya hilang. Ya pokoknya yang tadi ya. Di awal aku udah langsung bilang, yang ini bukan 5 star tapi CV fresh graduate. Jadi langsung nyebutin kelompok tertentu gitu, CV-nya fresh graduate. Jadi fresh graduate bisa nonton, aduh CV ku kayak gini nggak ya?
Kayak gitu. Dua ini teman-teman. Kalau mau ditambah satu ya unsur yang penting ada adalah curiosity gitu. Kemudian, oh udah. Ini formula nih, ini sebenarnya bagian terakhir. Kok kenapa cepet banget ya? Nggak kecepatan kan guys? Ada dua formula yang aku mau obrolin di sini nih. Ada AIDA sama ada PAS. AIDA sangat umum ya, attention. Tadi udah ya, highlight problemnya atau goals yang relate. Jadi ketika orang baca kopi kita, itu kira-kira apa sih yang dia dapetin gitu. Kemudian interest itu fitur atau benefit. Bagaimana produk kita jadi problem solver. Misalnya di sini nih, produk kita jadi problem solvernya apa? Bisa lewat jalan bebas hambatan. Karena memang kayak Transjakarta, bus-bus rapid transit gitu kan biasanya ada jalur khusus kan. Ini problem solvernya di sini nih. Sini ikut lewat jalan bebas hambatan. Kemudian desire tuh biasanya bikin orang pengen untuk beli gitu. Fitur benefit di highlight lagi bisa offering atau diskon. Ini terkait dengan promo-promo gitu ya. Harganya berapa sih? Nah, ini pinter-pinter kita nulis harga 99.000. Itu kan sebenarnya supaya terlihat murah ya di bawah 100.000 gitu. Padahal ya udah tinggal tambah 1.000 udah 100.000. Atau misalnya hanya Rp1.000 per menit. Itu kata-kata yang aku pakai di lulus sidang. Konsultasi bersama HR profesional hanya Rp1.000 per menit. Sebetulnya aku mau ngomong per sesi kamu bayar 60.000 gitu. Tapi kita pakai yang kecil supaya kelihatan murah. Di situ ada offering. Nah, ini fungsinya desire tuh di situ, guys. Kemudian call to action ajakan. Ajakannya untuk ngapain? Di sini ada jelas, yuk pulang bareng armada kita. Gitu deh. Gampang lah kalau AIDA ya. Aku kasih yang lebih gampang. Pas, problem agitate sama solution. Eh, ini 3 kalimat selesai sih, men. Problem tuh kamu ceritain problem apa atau kamu highlight problem apa yang lagi dihadapin sama target marketmu. Kemudian agitate tuh ini pronunciation-nya benar agitate ya sih. Tapi ya udahlah ya. Agitasi itu bagaimana kalau problem ini nggak diselesaikan akan terjadi problem apa? Akan terjadi apa sih? Masalahnya akan membesar seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah solution. Solution ya spill produknya. Misalnya kita kasih contoh apa ya? Um, Tadi ya pakai kipas angin ya, kipas angin kecil deh. Produknya kipas angin kecil. Problemnya adalah mau kondangan tapi keringatan terus bikin uh, khawatir bikin bau badan gitu. Kemudian itu problemnya tuh. Terus kalau keringatnya nggak diatasin apa nih? Takutnya bikin tamu kondangannya lain nggak nyaman karena bau badanku dan keringatku kayak gitu. Kemudian solusinya gimana? Tenang, sekarang kamu bisa dapat kesejukan hanya dalam genggaman pakai produk kipas kelinci kecil kayak gitu. Itu problem agitate solution. Kemudian misalnya skincare, nggak percaya diri karena jerawat di mana-mana. Misalnya satu gitu. Jangan jangan dibiarin karena banyak peluang bisa terlewatkan. Agitate. Kalau kamu nggak percaya diri, banyak peluang yang bisa terlewatkan. Pakai krim malam dari bla 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 bla, bikin jerawatmu jadi reda, misalnya kayak gitu ya. Itu udah call to action sekaligus solutionnya. Gitu sih. Jadi sebetulnya kalau PAS ini 3 kalimat selesai sih. Gitu sih guys. Sepertinya sudah selesai. Apakah terlalu cepat teman-teman? Eh, Kalau ada yang mau diskusi boleh ya, karena kalau pakai studi case lebih asik sepertinya ya, kalau ada studi case-nya. Jadi feel free, teman-teman silahkan bertanya, kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Ah, ini terakhir dari aku. Orang jahat terakhir dari orang baik yang udah presentasi panjang tapi nggak ada yang nanya ya. Jadi jangan biarkan saya menjadi jahat, teman-teman. Itu aja, thank you guys. Yuk, kita ngobrol yuk. Aku kembaliin ke Zani kali ya. Halo, halo Zani. Oke, halo.
materi dan saya pribadi ya Zani, sorry suaranya nggak jelas, putus-putus gitu suaranya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya nggak? Atau mau cerita misalnya teman-teman punya produk apa, enaknya bikin kopinya seperti apa, boleh. Tadi kayaknya ada yang udah punya bisnis ya, yang udah jualan. Ada nggak guys yang mau bertanya? Ayo, jangan biarkan saya jadi orang jahat loh. Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Oke, sebelumnya makasih buat Kak Ega buat sharing-sharing ilmunya. Nah, di sini uh, aku mau nanya tentang yang kan kalau kita masuk ke dunia copywriting itu kan sangat erat kaitannya sama yang kreatif-kreatif gitu kan, Kak. Kayak gimana kita berpikir kreatif biar target-target pasar itu tuh kayak bisa tertarik sama apa yang kita mau kayak gitu kan, Kak. Nah, tapi di sini eh, aku di sini kayak yang masih baru mau masuk dan juga masih belajar otodidak, Kak. Nah, di sini sering ngalamin kayak yang buntu gitu, Kak, pikirannya. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Kak Ega tuh biar kita tuh bisa punya apa ya, yang kayak yang berpikir kreatifnya tuh lebih satset gitu, Kak. Gimana, Kak? Oke. Sejujurnya saya juga mengalami hal itu ya. Bahkan kadang aku bikin satu copywriting itu bisa semedi 3 harian gitu. Tapi kalau ditanyain gimana tipsnya supaya kreatif, sebetulnya kreatif tuh nggak ada rumus pastinya ya. Kalau dari aku pribadi, tapi ini caranya bisa bisa beda-beda setiap orang. Kalau dari aku pribadi tuh banyakin nonton-nonton iklan. Ada website aku lupa namanya, Ads from World atau apa. Pokoknya isinya tuh kumpulan iklan-iklan seluruh dunia gitu websitenya. Kita bisa lihat iklan-iklan di situ, banyak banget iklan-iklan yang kreatif. Atau paling gampang lihat iklan-iklan ini deh. Salah satu yang paling kreatif di Indonesia itu kan GoTo ya, Gojek gitu. Kamu lihat iklan-iklan Gojek, bagaimana mereka bisa nemuin celah. Itu pertama, cari referensi, banyakin lihat iklan. Kedua, banyakin nulis, banyakin latihan. Karena kadang kalau kita udah terbiasa gitu, tiba-tiba muncul aja. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat copywriting yang aku bikin buat requestan komen di TikTok aku, ciri khasnya adalah ada rimanya. Aku suka bikin copywriting yang ada rimanya. Itu enggak tiba-tiba muncul gitu aja. Karena aku juga pasti searching, ada gak yang rimanya sama gitu. Nah, kalau udah terbiasa nanti bisa muncul sendiri. Bisa aku pernah tiba-tiba muncul copywriting buat tisu bersih tanpa perih gitu. Karena problemnya ternyata banyak orang yang ketika pakai tisu dilap gini karena tisunya kasar jadi perih. Jadi salah satu slogan yang ditawarin adalah bersih tanpa perih. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi cari referensi, banyakin nonton iklan, eh, terutama iklan Gojek. Yang kedua banyakin nulis, banyakin latihan, banyakin ini sih portofolio, bukan portofolio, project dummy. Kalau nggak ada yang minta bikinin latihan aja kayak remake, misalnya remake remake dari produk tadi kipas angin, coba kamu bikin, misalnya bikin 3 gitu, kamu challenge dirimu sendiri. Dari kipas angin itu kan bisa dilihat dari berbagai macam sudut ya, misalnya dari kesejukan dalam genggaman, itu bisa salah satu benefit yang ditawarkan. Atau tetap stylish meskipun kegerahan gitu, karena bentuknya lucu-lucu. Itu yang mau kita highlight di situ. Atau apalagi misalnya, sekarang eh, misalnya kondangan bersama yang imut gitu. Semua orang bisa punya teman kondangan yang imut gitu. Ketika orang yang pengen punya teman kondangan baca itu, mungkin perspektifnya adalah, oh ada jasa teman kondangan nih. Ternyata kita nawarin produknya adalah kipas angin kecil yang lucu gitu. Nah, jadi coba di challenge aja dirinya sendiri. Ada satu produk, udah taruh aja. Kamu bedah tuh dari fiturnya apa, benefitnya apa. Kira-kira target market yang mau aku sasar apa? Siapa? Udah coba tulis tiga macam point of view. Tadi kayak aku misalnya
Aku bilang kesejukan dalam genggaman, tetap stylish walaupun kegerahan. Yang terakhir teman kondangan yang imut kayak gitu. Kira-kira gitu sih, Sari. Yang terakhir adalah tidur. Kalau udah kreatif blog tidur aja udah, gak usah dipaksain. Dipakai tidur aja biar refresh. Gitu ya, apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Oh ya Kak, makasih Kak. Ya, menjawab kok Kak. Sama-sama. Jangan lupa follow TikTok saya. Ya, promo. Siap. Kalau Bang mau nanya juga Bang, Boleh. Siapa tuh? Baidawi Bang. Oh iya ya, boleh. By Dawi. Eh, kebetulan saya punya usaha fotokopi dan percetakan, tapi kayak Keren. mentok gitu. Salah satu motivasinya ikut kelas copywriting ini gimana sih cara entah itu nempel spanduk atau dari sosmed. Karena saya juga pemasarannya dari Facebook, cuman kayaknya kurang efektif gitu. Sepengalaman abang kayak gimana ya caranya? Mulai dari hal awal gitu lah Bang. Oh, aku tuh kayaknya pernah bikinin copywriting buat percetakan. Bentar, aku lupa deh. Tapi gini, pertama kalau untuk percetakan itu kan udah spesifik banget ya. Jasanya memang untuk fotokopi, jilid. Kemudian apa lagi? Ada jasa lain nggak yang ditawarkan dari itu tadi fotokopinya? Ada ada kayak cetak kartu, ada spanduk, undangan digital, undangan yang fisik ada juga gitu Bang. Terus terima ketikan, skripsi segala macam gitu ada juga Bang. Cuman kayaknya pelanggannya kayaknya itu aja gitu. Pinginnya yang kayak mana bisa nggait orang dari online gitu. Itu yang belum saya Oke, dapat gitu. undangan digital juga undangan. Iya, Nah, kalau tipe yang punya banyak layanan ini, coba fokusin deh. Pertama fokusin dulu yang mana yang mau ditawarin. Kayak misalnya lulus sidang tuh kita punya layanan CV making, interview training, sama bundling gitu. Kita jarang banget yang langsung, ayo konsultasi di sini, nanti kamu bisa semuanya gitu. Tapi kita fokus ke satu, misalnya, oke hari ini aku mau promo tentang CV making. Misalnya skripsi deh, skripsi itu kan berarti targetnya mahasiswa kan. Karena setiap produk ini punya targetnya sendiri-sendiri. Skripsi deh, skripsi itu kan targetnya mahasiswa. Kira-kira problemnya mahasiswa apa sih ketika dia ngadepi skripsi, malas ngetik, atau gak punya device, atau organisasinya kebanyakan gitu. Nah, dari problem-problem ini bisa diambil satu, misalnya yang organisasi kebanyakan ya. Kita bisa ngomong bahwa skripsi lancar, organisasi tetap gencar. Terus bawahnya, serahkan ketikan skripsimu kepada bla bla bla. Nah, maksudnya bla 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 sini namanya brandnya ya, gitu. Jadi ketika di sini kita highlightnya pertama tentang skripsinya, kemudian bagaimana produk kita atau brand kita itu bisa jadi solusi, kayak gitu. Terus yang paling penting juga penempatannya. Kalau kita nempatin tadi bilangnya dari Facebook ya. Kalau kita nempatin iklan skripsi di Facebook ya isinya bapak-bapak, kemungkinan nggak convert kan, karena memang bapak-bapak tidak mengalami masalah skripsi ini. Tapi beda kalau kita misalnya nyebar brosur atau masang spanduk atau bikin ads yang diarahin ke mahasiswa, ke area kampus. Nah, itu kemungkinan bisa lebih tepat guna. Jadi pertama, kembali lagi, fokusin. Kita mau hari ini mau produk unggulan apa yang mau kita highlight gitu ya. Misalnya tadi jasa ketik skripsi. Target marketnya siapa? Oh, berarti mahasiswa akhir nih. Problemnya mahasiswa akhir apa? Malas ngetik karena kebanyakan organisasi, dia udah capek. Apa yang kita tawarkan? Skripsimu lancar, organisasimu tetap gencar. Kemudian bagaimana produk kita hadir sebagai solusi di sini. Serahkan ketikan skripsimu kepada bla bla bla, ini mereknya ya, Kak ya. Kemudian di bawahnya bisa nih dikasih offering atau fitur dan benefit, misalnya diskon untuk pengetikan 3 bab langsung. Misalnya kayak gitu ya misalnya. Apakah ini menjawab? Termasuk misalnya undangan digital. Undangan digital nanti kita cari lagi siapa target marketnya, apakah cocok untuk mahasiswa undangan digital. Nah, itu bisa jadi tanda tanya. Menjawab nggak ya kira-kira?
Kak Baidawi? Menjawab Bang. Mau tanya lagi boleh? Boleh. Jadi rima ini mirip kayak pantun ya Bang, kalau saya lihat. Yes, Gerakannya. betul. Iya. Oh. Rim, Kenapa hmm? harus rima gitu Bang? Jadi kalau kalimatnya antara baris 1 sama baris 2 nggak sama-sama A misalnya gitu, apa kurang efektif atau gimana ya? Oh, nggak apa-apa. Kalau rima tuh cuman kayak ciri khasku aja. Aku lebih suka bikin copywriting yang berima gitu. Sebenarnya nggak ada patokan harus berima, nggak. Kalau aku lebih suka aja, lebih ke gimmick aja sih. Kayak orang lebih enak nih, skripsi lancar, organisasi tetap gencar gitu. Oke, Jadi siap nggak Bang. ada patokannya, Bang. Oke, siap. Gitu. Oh, kalau ada info-info copywriting magang aku mau tuh. Boleh. Ini tim Narapati nih. Kira-kira ada info nggak nih copywriter magang? Makasih Bang ya. Oke, sip. Mantap. Ada lagi guys yang mau bertanya? Seru nih kalau ada studi case-nya gini. Jadi langsung tahu problemnya apa, langsung bisa dicontohin. Ada lagi nggak? Kita lihat nih dari mana. TikToknya Eh, dipromosiin. siap. Ini ada Kak di live chat, ada yang tanya. Sebelumnya mohon maaf Oke. ya kalau suaranya bocor. Maklum dekat masjid. Kak, kalau produk normal atau umum mungkin lebih enak mikir idenya, tapi kalau dapat klien terus produknya yang nggak biasa, itu bingung banget mikir copywriting-nya. Misal klien dari produk snack kucing, mungkin Hah, bisa. produk dari snack kucing. Oke, ini Betul. unik nih, sorry. Jadi ketika teman-teman, ini actually aku tuh belum pernah megang yang dalam dalam kontrak profesional ya. Biasa, sebenarnya pernah sih ada beberapa kali brand masuk. Cuman aku bentuknya tuh nggak bentuk poster, aku bentuknya dalam bentuk konten. Cuman kalau misalnya teman-teman dapat produk gitu ya, atau dapat klien, hal yang pertama teman-teman minta adalah produk knowledge-nya. Tadi minta pondasinya tadi. Pertama produk knowledge, kemudian teman-teman minta user personanya atau buyer personanya. Kemudian tanya mau di mana posnya. Nah, kalau yang aku dapat ada beberapa kali brand masuk, itu kan mereka mintanya medianya ada di sosial media. Berarti aku ngarahnya lebih ke konten nih, konten sosmed atau VT. Jadi aku cara bikinnya juga aku samain kontennya dengan konten-konten yang ada di TikTok aku. Kemudian untuk buyer persona ini, biasanya tiap perusahaan itu udah punya siapa targetnya, terutama yang gede-gede ya. Kemudian brand-brand gede itu udah tahu siapa targetnya, bahkan siapa kompetitornya, apa narasi yang dibawakan, kemudian umurnya, problemnya. Nah, kalau produk knowledge tadi kembali lagi fitur dan benefitnya apa? Makanan kucing ini fitur benefitnya apa? Tanyain aja. Jadi ketika kamu dapat klien, di awal tanyain ini dulu bahwa aku butuh nih data-data tentang buyer persona, kemudian produk knowledge, dan juga kamu mau medianya di mana. Kalau yang aku alamin sih brand-brand masuk itu, tapi bukan dalam bentuk poster ya, dalam bentuk konten. Mereka udah langsung kasih satu proposal produk knowledge full sama uh, buyer personanya mereka. Jadi lebih enak di situ sih. Gitu. Apakah menjawab, Ulfa? Kalau yang poster-poster biasanya aku masih bikinnya buat lu sidang. Tapi memang kebanyakan sekarang kalau brand-brand masuk lebih minta dibikinin dalam bentuk konten VT kali ya. Ya karena reach-nya lebih jauh kali. Gitu guys, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini ada tanggapan dari yang tanya, Kak. Oh, berarti harus ketemu sama klien dulu ya, Kak? Gimana? Sorry. Nggak denger. Enggak, ini ada tanggapan dari pertanyaan yang tadi, yang masalah contohnya yang snack kucing itu. Oh Berarti ya. harus ada tektokan sama klien yang jelas dulu ya, Kak? Harus. Termasuk ini kadang copywriter tuh ada yang bingung kan, aku harus ngurusin desainnya atau enggak sih? Kalau menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, copywriter yang ngurusin kopinya gitu. Desainer ya tugasnya ngedesain. Jadi
itu perlu ditektokin di awal karena kadang ada yang mikir aku sewa copywriter sekaligus didesainin nih buat poster feed-nya atau poster ads-nya gitu. Spill dong gimana bentuk portofolio copywriter. Boleh. Aduh harus cari ya. Ntar guys aku cariin portofolio sambil jawab yang bawah ya. Kalau portofolio copywriter mana ya? Ada nggak ya aku portofolio copy? Kayaknya aku gabungin ke content management deh. Bentar ya, sambil jawab bawahnya deh. Kamu mau bikin copywriting khususnya di website itu perlu SEO. Kalau kamu di website sebenarnya nggak cuma di website ya. Sekarang TikTok pun dia SEO base banget gitu. Dia memperhatiin SEO banget. Jadi ketika teman-teman bikin copy, pastiin keywordnya tuh yang lagi ngetren. Kayak misalnya aku bikin copy eh, untuk salah satu brand course online gitu ya. Ya udah keywordnya aku pakainya yang sesuai dengan mereka gitu. Course online gratis atau course online murah dan lain-lain. Gitu deh. Terutama kalau di website ya. Kalau di website mah penting banget kita tahu keyword yang works gitu. Oh, aku belum belum ngumpulin copy portofolio tapi ini ya pakai portofolioku yang terbaru. Ini aku nggak tahu, aku udah lama nggak update portofolio deh. Coba ini ya guys, nih ini kreatif portofolio sebenarnya, jadi campur tentang sosial media, kemudian ya perkenalan standar, kemudian ini perjalanannya, ini bagaimana prosesnya, outputnya, mana yang copywriting? Oh ini copywriting. Nah ini salah satu copy ads ya. Copy ads, ads iklan itu juga salah satu karakternya adalah orang melihat bagaimana kita mempengaruhi orang ketika melihat ini langsung pengen ngeklik gitu. Jadi di atasnya kita langsung pakai headline yang ngasih goals. Tadi kan ada headline problem, headline goals kan. Nah, di sini aku pakai headline goals. Ikhtiar persiapan seleksi kerja sembari nambah pahala. Jadi, sembari kita persiapan latihan interview, bikin CV, ternyata kita bisa juga pahala gitu. Terus baru di bawahnya ceritain kamu turut bersedekah 10.000 dan lebaran nggak cuma baju baru tapi kerjaan baru. Ini juga goals nih. Ini goals juga ngabuburit ilmu plus amal. Konsisten konten tapi likes gitu aja. Nah, ini problem. Ini dalam konteks problem nih. Itu guys. Ada lagi nggak yang mau tanya? Bentar, aku cariin yang di Notion ya. Semoga yang di Notion ada. Oh, udah lama banget nggak bikin portofolio ya. Baru sadar saya. Oh, ada nih yang di Notion. Hore. Sebenarnya sama sih. Kalau di lulus sidang, copywriting untuk bootcamp, media partner. Wah, nggak muncul ya karena video ya. Lama nih. Ya udah kita turun aja. Ini sama ya. Ini video juga ya. Ya video semua guys, maaf ya. Oh ya ini yang tadi lah ya, yang copy ads tadi. Kemudian ini yang dulu kayak promo kilat tuh yang kayak 11-11 itu biasanya lebih to the point, langsung ada 20%. Ini CLBK ini karena konteksnya waktu itu adalah Valentine ya. Iya kan ini promo Valentine ya. Ini promo apa ya, aku lupa deh. Ini waktu itu Harbolnas. Diskon Harbolnas ini bisa bikin kamu dapat kerja. Headline-nya lagi-lagi headline tentang goals-nya. Ini tadi website konsultasi, sama website bootcamp. Nah ini ya tadi eh kita highlight offering yang murah banget, 1.000 per menit. Sebenarnya kita ngomong 60.000 itu bisa sih, tapi kan 1.000 per menit itu kan kelihatan lebih murah ya. Kemudian ciri khasnya kalau website atau landing page di sini ada banyak call to actionnya, banyak tombol-tombolnya. Belajar nulis konten sosmed sekalian bersedekah, ngabuburit produktif masa kini. Ini TikTok ya bisa dilihat. Ya kelihatan ini ya, kelihatan brand-brandnya. Aku skip aja. Kalau TikTok bisa kelihatan lah di TikTok aku. Gitu.
Ini salah satu contoh yang Hidup lagi capek-capeknya malah nemu bootcamp yang keterlaluan banget. Sebenarnya aku males ya spill-spill kayak gini. Ini karena waktu itu lagi banyak spill-spill di TikTok tentang bootcamp yang flop gitu ya. Udah bayar mahal tapi ternyata flop. Dah gitu ya, semoga menjawab ya. Ada lagi nggak guys? Saya potong dulu ya Kak Ega. Boleh. Mungkin tadi itu sudah menjadi pertanyaan terakhir karena kita juga sama tim Narapati dibatasi dengan waktu. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan bincang-bincang dengan Kak Ega, mungkin langsung mampir ke TikToknya ya Kak. Langsung di follow, langsung kontak-kontakan di sana. Mungkin Kak Ega bisa ketikkan lagi lah TikToknya apa biar teman-teman ini langsung dicatat dan bisa screen. Untuk teman-teman sih langsung ke Kak Eganya nanti di TikToknya langsung seperti itu teman-teman. Nah, untuk terakhir untuk Kak Ega mungkin dikasih closing statement karena kita juga sudah sampai pada waktu yang sudah ditentukan sama tim Narapati. Monggo Kak Ega. Closing statement ya. Apa ya? Ini bisa jadi closing statement nggak sih? Saya. Intinya gini teman-teman. Kalau teman-teman merasa, aduh aku mau belajar copywriting bingung dari mana gitu ya. Atau aku bisa nggak ya copywriting, aku nggak ada background sama sekali di bidang kreatif. Kalau kita kembali lagi ke aku di tahun 2019, aku tuh masih mahasiswa ilmu pemerintahan, ilmu politik yang jauh banget dengan dunia-dunia kreatif. Tapi sekarang dengan banyaknya teknologi, teman-teman bisa belajar dari mana aja. Yang mau gratisan ada, yang mau berbayar ada. Jadi kayaknya pertanyaan aku mau belajar dari mana atau dari mana mulainya udah nggak relevan ya. Kamu searching di TikTok aja sekarang udah muncul tuh banyak banget info-info atau tips-tips tentang copywriting, content writing, dan lain-lain, digital marketing bahkan. Intinya kalau mau mulai, jangan ragu-ragu, mulai aja dulu, perbaiki kemudian. Udah gitu. Dan jangan lupa follow. Lagi-lagi promosi. Jangan lupa follow TikTok aku, TikToknya Lulus Sidang, akunnya Lulus Sidang. Udah gitu aja kali. Kalau mulai aja dulu. Pikir nanti. Susahnya dipikir nanti. Thank you teman-teman semuanya. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ega karena sudah menyampaikan materi yang penuh dengan dan saya rasa ini bukan teman, saya ucapkan juga terima kasih sudah bergabung bersama webinar Narapati yang kelima. Mungkin teman-teman bisa di ininya untuk info-info webinar selanjutnya dan juga untuk komunikasi lebih lanjut mengenai copywriting itu seperti apa. Nah, untuk terakhir kalinya saya terima kasih